Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, action! Oke, kembali lagi bersama kami di Uki Talk, ajang bincang-bincang seputaran Umul Qura Bogor. Kali ini spesial sekali, kita datangkan langsung juara kita, salah satu anak yang berprestasi dari sekian banyak siswa-siswi SDT Umul Qura Bogor. Kita sambut bersama-sama Ananda Jabar, tepuk tangan. Ya, Jabar, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ustadz. Baik. Sehat ya? Ya. Oke, kayaknya semakin menjadi nih, badannya semakin terbentuk nih. Ya, oke. Jabar kemarin LPS, gimana hasilnya LPS? Lumayan bagus. Lumayan bagus, puas ya? Puas. Reaksi orang tua gimana, ayah bunda? Suka. Ya, nilainya nggak ada yang jelek ya, nggak ada yang turun. Nggak ada. Luar biasa. Oke Jabar, kemarin Ustadz Abe sempat ke ini ya, GOR ya. Nah, Itu ngelihat ada Bogor Karate Championship 2022. iya, Dan di situ kalau nggak salah Jabar bertanding ya. iya. Dapat apa tuh? Dapat emas, alhamdulillah. Medali emas. Iya. Luar biasa. Oke. Berarti tahun 2022 ini sudah berapa emas yang Jabar dapat dari karate? Tahun ini ya? Iya. Sekitar 3 kayaknya. Sekitar 3. Pertama dari Karate Bogor Championship 2022. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua itu Menpora RI. Menpora RI itu dapat medali apa? Nah, perunggu. Perunggu. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu UNJ. UNJ. Itu di bulan apa? Di sekitar Juli atau November gitu. Oh, berarti baru kemarin ya? Iya, Oke. Itu dapat medali apa itu? emas. Emas juga. Berarti 2 emas 1 perunggu. Ya. Oke, luar biasa. Oke, Jabar, sebenarnya ini kamu awal kali masuk karate itu kelas berapa sih? Kalau nggak salah sih kelas 1. Kelas 1 SD. Iya, SD. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang udah berapa medali yang kamu dapat? Jadi kan waktu kelas 4 sama kelas 5 ini aku sempat stop karate gara-gara corona ya. Oh, karena corona. Ya. Kalau gitu koleksi medalinya ada berapa di rumah? 20-an. 20. Emas berapa? Kurang gitu. Kurang dihitung. Banyakan emas apa perunggu apa perak? Emas. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong semua buat Jabar. Oke, Jabar. Kalau di SDT Umul Qura ini kan memang sekolah yang mengedepankan akhlak dan karakter. Iya. Betul dong? Betul. Nah, kalau dari segi attitude, kayaknya Jabar ini solid sekali nih. Nah, Iya. Kalau Ustadz lihat setiap kali masuk sekolah di gerbang itu selalu salam sama ustadz-ustadzanya. Kenapa tuh? ya karena di Umul Qura ini sejak kelas 1 itu emang udah dibiasakan tuh, misalkan ketemu ustadzah itu ucapan salam. Salam. Menyapa ya, menyapa ustadz-ustadzanya ya. Oke Jabar, kalau pertandingan nih, yang saya tapi tahunya di karate itu, tapi sih dulu pemain basket, nggak di karate. Kalau di karate itu, kalau nggak salah ada yang berantem, ada yang jurus-jurus aja. Ya, Itu ada. yang jurus-jurus namanya apa? Yang jurus-jurus itu namanya kata. Kata. Kalau yang berantem? Kumite. Komite. Komite. Kumite. Oh, oke. kumite. Kumite. Ya. Oke. Kalau kumite, Jabar udah main kumite belum? Ya biasanya kan aku mas nih kumite gitu. Kumite bukan kata. Bukan. Waduh, luar biasa. Oke. Kalau kumite berarti kan berantem dong. Ya. Itu lawannya itu sepadan apa bisa lebih apa namanya? Bisa lebih tinggi atau enggak? Itu tergantung umur dan berat badan. Tergantung umur dan berat badan. Oh, berarti sesuaikan dengan berat badannya. Iya. Oke. Saat pertandingan nih Jabar. Kan kalau kita bertanding nih kan namanya berantem nih Iya. sama lawan nih. Itu gimana sih cara ngontrol emosinya? Cara mengontrol emosinya itu misalkan kita kena pukul di muka gitu. Gitu kan.
kita ingat aja gitu dengan Rasulullah yang bener-bener sabar gitu. Nah, misalkan Jabar kepukul nih, duas, Iya, bangkit lagi, iya gitu. kuat lagi. Hmm. Oke, terus cara nahan emosinya nih dari yang kan udah kepukul nih, kepukul nih, das. Terus biar bangkit lagi tuh gimana? Yakin bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang yang sabar. Masya Allah. Jadi bener ya, memang kalau kita sabar itu melihat peluang. Iya. Ya kan, melihat peluang, melihat celah lawan nih. Iya. Ketika lawan lengah baru kita serang. Kalau misalkan saat itu Jabar terpancing emosi, kira-kira bakal menang? Enggak. Kenapa? Kok kalau pakai emosi kita kalah? Padahal kan kalau emosi kadang, wah, gitu juga. Kenapa kalau pakai emosi jadi kalah? Karena misalkan kita emosi gitu, jadi kita kan kalau nggak ketahan gitu emosinya, kita akan kayak langsung serang aja gitu. Tanpa memikirkan iya, jurus-jurusnya atau selah-selahnya ya. iya. Jadi kemungkinan kita bakalan kena serang, habis itu musuh masuk. Soalnya kan kita kan nyerang terus aja, terus nggak mikirin diri kita gitu yang kosong gitu. Baik. Luar biasa, berarti strategi itu penting dong. Iya, Kamu belajar dari Rasulullah juga? iya. Teknik perangnya gitu? Luar biasa. Itu dapat dari mana pelajaran seperti itu biasanya? Biasanya itu dengan baca cerita-cerita Rasulullah gitu. Luar biasa. Luar biasa, Jabar di kelas 6 ini ternyata keilmuannya sudah luar biasa nih, baru kelas 6 gini. Oke, terakhir nih pertanyaan dari Ustadz Abe nih, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih. Kalau misalkan di sekolah nih Jabar, seumpama ada hal yang membuat Jabar ini emosi. Apakah Jabar langsung mengeluarkan jurus karate-nya? Apa enggak? Enggak. Kenapa? Aku lebih mau itu sabar dulu aja gitu. Sabar dulu menghadapi sesuatu ya, walaupun itu nggak suka sama Jabar. Iya, siapa tahu dia mau bercanda gitu niatannya dari Berarti bertahan dulu. Berarti setuju dong kalau misalkan adab dulu sebelum ilmu. Iya, setuju. Betul nggak? Berarti Jabar belajar adab dulu sebelum meraih ilmu, betul nggak? Iya. Oke, luar biasa. Pertandingan ke depan nih, ada kejuaraan apa nih? Ya kemungkinan sih ada nanti kejuaraan provinsi. Provinsi, itu di mana lokasinya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi sedikit tips nih mungkin buat teman-teman Jabar Wiki Lovers di sosial media. Mungkin ntar ada yang bertanya, kira-kira gimana sih caranya menyeimbangkan antara pelajaran di sekolah dengan latihan karate? Nah, biar kan rapotnya bagus kemarin ya. Itu gimana tipsnya nih biar teman-teman yang menonton juga, oh ternyata aku begini nih biar nilai aku nggak jatuh tapi medali aku tetap dapat gitu. Nah, kalau itu sih harus memanfaatkan setiap waktunya gitu, sama bekerja keras. Bekerja keras. Jadi, kalau belajar kapan waktunya? Ya misalkan kalau malamnya latihan itu habis itu besoknya ada ujian itu, aku paling belajarnya itu waktu paginya, kalau enggak sebelum latihan. Begitu terus ya? Iya gitu. Kuncinya apa sih? Apakah harus tepat waktu, manajemennya nggak boleh dilanggar, apa gimana? Iya, manajemen waktunya harus bagus ya. Luar biasa. Kalau ayah bunda support nggak nih sama karate Jabar? Support banget. Support banget. Contohnya apa supportnya nih? Contohnya misalkan kalau bertanding kumite ini kan harus kayak ada perlengkapan kayak face gitu. Iya. Hand Apalagi? protector, deker. Itu kan butuh biaya gitu. Oh iya, nah ayah bunda support dong. Iya, support. Kalau pertandingan hadir dong? Hadir. Wah kayaknya Ustadz Abi nih pengen juga nih hadir nih di pertandingan Jabar. Ntar kabarin kita ya, siapa tahu kita bisa ngeliput langsung di pertandingan Jabar. Oke Jabar, Jabar dari SDIT Ummul Qura Bogor, kelas 6 apa? 6D. Oke 6D. Oke, Wiki Lovers, ayah bunda dan nanda-nanda sekalian, teman-teman di sosial media. Ada banyak pelajaran yang kita dapat peroleh dari Jabar. Ternyata untuk membentuk karakter sang juara itu tidak mudah. Diperlukan kesabaran, latihan yang konsisten, serta kontrol emosi. Ya. Untuk menjadi juara diperlukan aspek-aspek demikian.
tapi tanpa mengurangi kadar untuk belajar. Karena tujuan dari Jabar itu sendiri adalah belajar sebagai siswa. Tapi dalam bertanding pun harus serius. Ternyata dengan adanya latihan yang manajemen waktunya itu tertata sekali. Baik, cukup sekian Ukit Talk hari ini bersama sang juara Jabar. Tepuk tangan untuk Jabar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.